Subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran tadi agar kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berikutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh qari kita Muhammad Siddiq. Untuk ini kepadanya kami persilakan.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu adalah acara yang kita nantikan, ceramah agama, nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Ali Furqan. Untuk ini kepada beliau
waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khalqan wa hadana lidinihi wa ilal haqqi duruba. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على جميع آمل الخاص والعام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين إلى يوم القيامة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat Kapuas yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai kesempatan ini malam di penghujung daripada bulan yang salah satu bulan yang dimuliakan Allah, bulan Rajab. Alhamdulillah kita semuanya masih dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, ditetapkan iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita selalu dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, mudah-mudahan kita sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu meningkatkan yang namanya takwa. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita sampai saat ini menjadi umat yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Itu semua diberikan Allah keistimewaan gara-gara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat ini malam peringatan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak daripada peristiwa-peristiwa Isra dan Mi'raj dari awal kejadian sampai Rasulullah bertemu dengan Allah, kemudian kembali lagi ke bumi, itu dari perjalanan Rasulullah banyak yang bisa kita ambil contoh dan sebagai pelajaran kalau ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama perlu direnungkan. Apa itu? Yang pertama, sebelum kejadian peringatan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah, kita ikuti bagaimana sabarnya Rasulullah SAW ketika diuji Allah. Istri yang sangat disayangi di kota Mekah, Siti Khadijah, meninggal dunia. Riwayat mengatakan cuma Siti Khadijah meninggalnya itu sahabat tidak boleh membopong jasad Siti Khadijah kecuali dengan tanganku sendiri, kata Rasulullah. Sedih luar biasa. Kenapa? Karena itu istri yang sangat mengerti tentang diriku, kata Rasulullah. Renungkan kaum muslimin. Dikala orang Mekah banyak uang, kaya raya, harta berlimpah ruah, Rasulullah menyiarkan agama Islam, tidak ada satupun orang yang membantu Rasulullah. Padahal sugih-sugih.
duitnya banyak. Kadang mau membantu Rasulullah. Cuma Siti Khadijah yang berani mengeluarkan hartanya. Hebat luar biasa. Siti Khadijah bro. Lainnya Khadijah wayah ini. Khadijah bu. Renungkan bu. Oi bu binian. Bu. Dengar juga kah tentang Khadijah bu. Cintanya luar biasa Rasulullah. Setelah wafatnya Khadijah, terkenang-kenang dulu Khadijah ini membantu diriku menyebarkan agama Islam, mati-matian loh. Harta dihabiskan demi diriku, sekarang sudah tiada, sedih hatiku. Kenapa? Rasulullah juga manusia. Bisa beol, bisa sedih. Kenapa? Itulah kata-kata anak muda sekarang, galau. Bah, siapa yang rasa sedih pian? Gini si istri sayang bener lawan pian. Sempat kita nang kada hendak bini nang menawari hendak kabahnya datang lagi diambilkan nasi, diambilkan air, ya kan, ditawari pulang. Pian hendak mandi kabahnya, hendak mandi berdahulu kah? Makan kah? Hendak makan nasi kah? Makan nang ada. Aduh. Meninggal punya istri kayak itu, sedih lakiannya, sedih. Renungakan bu, Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah yang membeban yang lahat. Dikala orang Makkah mencaci maki, memfitnah Rasulullah, menyambati Rasulullah kayak ini, kayak itu, kayak ini, kayak itu, cuma Khadijah aja yang menyanjung dan yang memuji Nabi kita Muhammad. Cuma Siti Khadijah bu. Ini sebagai contoh orang pasar dengar akanan. Setahun 2 kali nah orang berajaran Isra Mi'raj kan maulid, bantu banyakin julung duit. Ini hendak dicintai Allah, menyumbang 1.000. Datang pendudinya, membawa anak 3, makan pangganjangnya, bulik pendahulunya, sandal ustaz di juntaknya. Hendaklah pernah masuk surga, hadam dahulu, ke cermin dahulu. Khadijah lihat deh. Dalam riwayat emas intan diserahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Rasulullah bukan sembarangan laki-laki, harus mengambil, enggak. Kada dijahai ketika aku perlu aja, aku mengambil, bila kada simpani aja. Rasulullah. Akhlak nih. Bayangkan. Di kota Makkah ketika orang Makkah anak buahnya si Abu Lahab, Abu Jahal ingin memboikot Rasulullah, ingin mencari dan menangkap, ingin membunuh Rasulullah, lari Rasulullah. Diperintahkan Allah, ya Muhammad pergi engkau ke bukit yang namanya Gua Hira, sembunyi ya Rasulullah. Nah, ya Allah, sembunyi. Cuma Siti Khadijah istri yang setia, bayangkan setiap hari 2 kali mendatangi Rasulullah. Siapa yang gak kenal itu Gua Hira? Jauh. Jauh. Tinggi 2,5 jam sekali marah. Wayah ini nyaman. Kenapa? Karena telapak kaki orang banyak, menjajak batu-batu masih nyaman. Bahari terjal berlumut kena hujan. Berhati-hati Khadijah. Demi siapa? Yuk, demi suamiku Rasulullah. Membawakan makanan dan minuman sehari 2 kali. Sekali marah 2,5 jam. Turun 2,5 jam. 5 jam dikali 2, 10 jam coy. 10 jam. Baca riwayat pian. Allahu Akbar. Tapi perjuangan Khadijah tidak dibiarkan dan tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca manaqib Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah suatu saat ingin mengantarkan makanan minuman demi Rasulullah, suami dan Rasul kekasih Allah, di bawah bukit hendak naik ke atas. Nah Khadijah ini hanya naik. Rasulullah itu sudah menghadang di atas dok berhari-hari. Datang malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Waalaikumsalam ya Ruhal Amin. Ada apa gerangan kau datang Bril? Adakah perintah Allah bagi hamba Bril? Hamba menyampaikan salam Allah ya Rasulullah. Dan tolong sampaikan lawan bini pian.
Kalau ulun menyampaikan langsung lawan bini pian kena takajud. Jadi ulun bapak dalam pian menyampaikan salam Allah. Apa salam Allah beri? Allah Ta'ala titip salam dengan istrimu Siti Khadijah. Allah sudah membikinkan mahligai dalam surga yang sangat indah buat istrimu yang soleh, yang taat dan sayang kepadamu serta membantu agama Islam. Terkejutlah Rasulullah. Belum meninggal dunia Khadijah dibikinkan mahligai oleh Allah Ta'ala sendiri. Kada hendaklah bebinian kayak itu. Oi bebinian. Oi. Hendaklah bebinian. Kami sanggup menyandang bala kuning ini, sabar kada. Dan yang ketiga, kamu kenal kada siapa yang mengasihkan hambatan tadi. Bila kamu kenal siapa hambatan, kamu jadi kekasihku. Itulah orang wali. Cuma kebaikan kita yang gerunung, hanya bisul pulang sebelahnya lah. Hanya lebih meninggal, anak masuk masa ujian di SMP untuk mendapatkan ijazah. Semakin tinggi makam seseorang, semakin tinggi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihati ulama-ulama besar, lihati kita tahu sendiri, ulun mengingatkan kembali almarhum ayahanda guru sekumpul. Seminggu 2 kali cuci darah. Ingatlah sidin ceramah tuh segar awak. Sidin bercerita tuh sampai si mengungkaikan sidin. Tanganku sidin. Tanganku sidin. Sampai ke mana sidin? Sampai ke mana sidin? Tanganku. Lihat di sebelahnya nang aja. Hanya separuh saset. Takoni Guru Yusuf. Martapura takoni. Aku pernah lihat apa Guru? Bikin 4 sembahyang dengan buku Abah Kumpul. Itu menggantir sih. Ada aku sudah 6 rakaat. Lampah aku. Bepadai habis salam bah. Lu istirahat aja. Aku menyambung istirahat. Jadi istirahat besok kok. Melatih jam. Hanya 4 jam. Ditahan Tuhan waktu dapatnya kayak apa? Orang wali. Bukti kewalian beliau tuh sesudah meninggal. Lihat ya awal kemarin. Menyediakan 400.000 nasi bungkus, termasuk kakak guru judi itu 1.000 lebih sini menyumbang pribadi. Ulun beristilah sembahyang di jalan, mudah-mudahan dapat nasi bungkus. Sengaja nih dia sebungkus dibagi umi, adik, kakak, barokah bareng. Tuntung acara hari hujan lah, tahu tuh hujan apa, begana pulang hujan. So tiba mangkat nasi, kalau pang dijuluhi kada juga, sabar. Bulik di parkiran sampai juga sampai habis ada dapat nasi. Berarti yang datang lebih 400.000 orang. Bayangkan pian keramatnya arwah Abah Guru. Yang pertama kali mengaji dengan arwah Abah tuh yang belum tahu adalah Ayahanda Guru Kiai Haji Muhammad, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah, bersama anak beliau yang namanya Guru Judi. Sidin berkesan mulut. Sampai-sampai itu setiap kali pengajian Judi ngibah baca. Abahnya Guru Judi aja. Sekali membaca tuh 10 lembar Guru Judi kan sudah jadi sedang Al-Fatihah doa. Ujian nang abahnya, paham nang paham kan. Kena paham seorang nang Muhammad anak nyawa, paham aja kena. Alim anak nyawa dan nyawa kena. Dan muridnya lebih banyak murid anak nyawa dan nyawa, tenang aja nyawa. Setiap kali pertemuan, suatu ketika arwah Abah Guru bersuara berdua beranaknya. Kisah Nur, hendak bah ketemu dengan Rasulullah. Hendak Nur. Babila mandak, wah ini guru aja, dam setengah, tempat aku jadi, berjalan aja, bercermin aja, sudah bercermin lah, lihat itu siapa ini, pian itu pang Rasulullah, arwah Abah Kisah, langsung diragap 2 beranak, ya kalau tentang Rasulullah. Seluruh ulama Banjar di ketika itu, termasuk Kakanda Haji Kamarudin, klien B, bermimpi dengan Rasulullah
Yang menyampaikan itu siapa? Orang yang sering Assalamualaikum, Assalamualaikum bersorban, yang sering itu di Ramayana Mitra, yang sering disangka orang gila, itu wali mantizuk. Pernah dihina dasar anak guru ijazah, anak guru ijazah mangkat tahunnya haram mulai menyambat sampai sore ojeknya kada payung. Dalam mimpinya Haji Kamarudin itu din hendak ke Rasulullah, nggih itu Rasulullah cengang mulai ujung rambut sampai ujung kaki arwah hamba guru. Guru-guru yang akan bercerita semuanya persis guru, bahkan lagi barang siapa orang di zaman itu bisa bermimpi dengan Rasulullah, Rasulullah menyerupai ulama di zaman itu, maka wali kutublah ulama itu di zamannya. Untung kita nih hidup sejaman dengan orang wali kutub. Kadang mustahil arwah abah kita berdoa, ya Allah, hamba berdoa dan bersyafaat kepada orang yang hidup dengan sejaman dengan hamba, ya Allah, masukkan ke surga, ya Allah. Kabul, pian tahulah. Apa amal arwah abah guru? Salawat. Jika tanpa arwah abah guru, Semsudun mungkin tidak terkenal di Banjarmasin. Sampai ke Yaman toh terkenal siapa? Zaini Abdul Ghani. Padahal orang Yaman kadang-kadang ke Banjar. Suf, Nur Kabir, suf. Lihat itu nah. Nurnya tinggi, terangnya. Mana Bib? Antum, suf. Mulai hadral maut. Arwah abah guru kada pernah ke Yaman. Tapi sebelum turun ke Yaman melapor dengan arwah abah. Bah, insya Allah esok bahaya. Jam 10 tulak ke Jakarta. Mungkin 3 hari Jakarta hanya ke Yaman. Bapak sih nuntut ilmu, dapat beasiswa Habib Abdullah Baharun. Oh iyakah, tulak tak, tapi jangan ke Mesir lah di sini. Jangan ke Mesir. Nggih bahaya. Sebelum ikam tulak nih 3 pesanku di sini. Yang pertama, nyawa memumul aja. Apa yang disampaikan Ustadz nyawa nanti di Yaman, biar apakah jangan maeter di hati kalau ingin berberkat di sini. Nggih baik, di sana wali banyak nakai nggih. Yang kedua, bila ikam kena jadi ulama, besongsong datang, jangan melambat. Jangan sampai jamaah madangi nyawa. Yang ketiga, bila ikam kena jadi ulama, baca kitab boleh disangkai kada boleh gitu. Kada sampai partai. Bila hendak memartai baju. Pesan arwah abah. Ini udah dasar bujur. Bujur tak. Hati-hati pesan arwah abah. Ini sudah banyak mulai ini. Mulai tebulangkir. Kemarin waktu arwah abah, angkatnya ulama juga nih baca berita. Oh, berterbang. Wah ini mengharamkan berterbang. Biar aja. Nya belum bang lagi. Yang ngalih dingin jaga wujud orang bang ada tahu sih. Sidin akan arwah babur. Sekali pengajian sebelum bang istirahat. Esok sambung pulang. Senin Selasa. Tengah-tengah abah Guru Muhammad nih. Paham juga karena tadi tenang aja Muhammad ini paham seorang aja kan aja Guru Judi. Ada sembarangan biar bujur anom ilmunya Tuhan. Langsung dia arwah babur. Hah? Ini sebagai contoh baik mencintai orang-orang kekasih Allah, apalagi mencintai Rasulullah. Wajar Allah membikinkan malaikat dalam surga untuk Siti Khadijah. Tapi sekarang meninggal dunia sedih Rasulullah, terjadilah peringatan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai contoh bila ada ujian tuh dari Allah, alhamdulillah. Jangan menggunung, jangan menggerutu. Orang-orang dulu kekasih Allah arwah hamba guru diuji Allah dengan sakit, cuci darah, tangan bengkak, pinggang sakit, kolesterol tinggi. Ayo, orang mencaci maki banyak, memfitnah, bahkan ada yang membunuh arwah hamba guru. Itu pun ditendang oleh siapa? Hajar Rahmah. Terbalik, tertangkap bagiannya. Sekarang kita diuji Allah bukan dengan sakit, tapi dengan kenikmatan, harta, jabatan, harta, nyatakan dan wanita. Sudah hampir 10 hari televisi mengatakan seseorang tuh kena korupsi. Sayang dan sangat disayangkan. Tahu dihukum tapi dia korupsi. Saya nggak menyebutkan siapa orangnya. Man ishtara thawaba bi asrati darahima wa fihi dirhamun minal harami lam yaqbal salatahu madama alaih. Kama qala Rasulullah.
Bila orang tuh menukar baju harganya 10 dirham atau 100 ribu, nukar gamis kah baju KTP harganya 100 ribu. Di antara 100 ribu tuh ada 1.000 rupiah duit haram dari korupsi, mengambil punya orang. Di bawah sembahyang lam yaqbal salatahu, tidak akan diterima Allah sembahyangnya selama ban itu melakukan itu. Indonesia cadang sudah siapa sultan korupsi tantang tangannya. Apalagi mengaku kemarin nih, bila aku nih korupsi 5 rupiah aja gantung di Monas mah tangkap, gantung sekalian jangan tahu tuh. Menantang ke manusia hantu nih tuh. Menantang barang siapa orang korupsi mengambil ampun orang di penjara 15 tahun bebas ya kalah, lalu bebas di dunia duit masih banyak hasil korupsi nih dinikmati tetap hukumnya haram kecuali sisanya dikembalikan ke masyarakat. Tapi kemana juga siapa masyarakat yang mau ambil? Rakyat Indonesia. Tahu tuh rasa syukuri apa yang ada sudah. Wan nadru ila man fawqa fid dunya hada alamatu syaqawah. Bila orang memandang dunia ke atas, nah, lihat aja. Kadang mau ke bawah, ini ciri orang celaka kata Rasulullah. Syukuri apa yang ada, wahai pegawai-pegawai, syukuri nikmat gajian kalian. Disumpah loh, Quran loh. Quran dijaga Quran, mulai Quran. Sarip dah lu dah. Kena tulah ke luar negeri. Studi banding. Itulah ke Singapura 4-5 hari. Nanti aspal orang jadi Singapura. Rapi ya. Di Banjar kapan rapinya? Hanya di aspal timbulan sudah batunya. Itu studi banding. Perjalanan. Di mana guru Amerika Serikat. Ini fakta loh. Lu pernah ke Singapura walaupun 2 jam. Tertang batu bara 2 selamat boleh. Di Jakarta dikirim mobil sebuah Robicon pintu 2 selamat bara aja. Bayangkan sampai 5-7 jam 2 jam boleh kelut. Seseorang namanya rahasia bos batu bara apa orang lain bos batu maren naik. Luar biasa. Singapura itu bersih mah sampai habis di aspal nah batu tuh nggak kelihatan karena pasirnya tuh tebal. Di Banjarnya aduh pasirnya tipis-tipis, aduh 3 bulan berlubang. Lihatin nanti di akhirat, lihatin masuk neraka sakor, lihatin orang yang mengumpulkan duit banyak-banyak ada mengeluarkan zakat, termasuk orang makan harta orang banyak, ya kalau termasuk orang itu memakan harta anak yatim dikumpulkan Allah di neraka sakor. Disuapi bangkai, diminumi timah mendidih darah naga sampai gondol melandum parutnya, detik-detik hancur, hidup lang detik hancur. Tuh siksa Allah Ta'ala. Hati-hati dia. Jadi ini ujian bagi kita. Kalau untung kita ini lain orang wali pang wajar kalau diuji Allah dengan kenikmatan. Orang wali dengan sakit Robiatu Adawiyah asik-asik ke pasar dikejar dengan laki-laki mencintai Robiatu Adawiyah di dalam riwayat. Pulang ke rumah ditungguin mengetok lawang. Aku jatuh cinta dengan pandangan matamu pertama wahai Robiatul Adawiyah. Oh jadi kamu mengejar diriku karena cinta dengan mataku? Langsung ke dapur dicungkil matanya karena aku gak mau terganggu cintaku pada Allah Ta'ala. Nah mataku siup lakiannya dicungkil wani. Bayangkan pian ujian loh. Kalau kita sekarang ini ujian apa? TV ujiannya. Nah apa? Hayya 'alas shalah. Kena agenda Allah. Si Encon main. Encon Mardani kisahnya mati sudah. Kenapa kisahnya mati? Karena berbagi duit kada rata ampe Mardani. Lalu dilingkungkan kisahnya Mardani mati. Sama kayak Haji Muhyiddin, sebujurnya tokoh utama itu Haji Sulam. Karena Haji Sulam dijulungi sedikit, ya kalau kisahnya nyari ke Makkah, ada bergulik ke Makkah. Tahu kisahnya loh. Itu duit aja. Coba renungkan Pak. Banjar lawan Kapuas dulu mana ada maghrib? Dulu Banjar lah. Jakarta Kapuas dulu mana?
makan dulu kapuas. Esok ulun suruh pian percaya. Bilang Allahu Akbar. Pian langsung kamat sembahyang gini sorangan. Buktiakan nih. Tuntung sembahyang, wirid hendek langsung doa tak buka TV. Ada lawas pasti ada di Jakarta dan sekitarnya. Tonton aja. Itu acara UKS live pulang. LIPO live. Live itu artinya langsung. Ya kalau ya KS. Lihat nih penontonnya banyak. Hari Sabtu dulu itu yang ada orang Mesir halus yang nonton hibah pian. Terakhir yang sembahyangnya habis ajan disambung sampai jam 11. Kapan sembahyang maghrib dan isanya? Bayangkan, belum lagi artisnya mainnya jam 6, mainnya jam setengah 6, jam 6 tuh nah. Pukurnya tuh jam 4 tahulah pian. Apalagi soiman makin naik. Ujian tuh. Hati-hati Bu Ai. Kita yang mengatur TV, jangan TV yang mengatur kita. Ingat akhirat. Sembahyang cocok kayak pian-pian tuh miskin karena mau sugih. Kenapa? Watahau bisolah. Ketujuh melambatkan sholat itu perintah Allah. Buka dalam kitab itu Darun Nafis. Beberapa banyak 22 kata Rasulullah yang membuat kita nih fakir, kadang mau sugih-sugih. Di antara dua-dua itu adalah yang pertama kasratun naum, kebanyakan guring. Yang kedua wa kadzalika naum uryanan idzal lam yashtabi bisyai'in. Orang guring ketujuh bertelanjang. Beslawar hendek kak bahan lihatan beslimut kadang lakas fakir, behimat ke begawe karena mau sugih. Rasulullah yang menjanjikan. Ayo. Termasuk memati api lilin bin nafas sidang nafas kada boleh mbah apa nah digibah ulang tahun bang cuil adanya untuk opakan mati ya baca kitab ternapis kitabnya gundul bang ada ulun di sini ulun gambar di sini nah ini banyak di sini kitab-kitab untuk isi yang pentingnya tahu ulun buka sini. Kita pun bawa kebenaran, tipis pantai konon, dapat mainin aja. Nah penting bila kena banyu karena basah, kita basah. Merekam di sini. Ingatkan termasuk watahawan bisolah, termasuk orang itu adalah melambatkan sholat, termasuk lelakian bisirwali ko iman. Bila orang beselawar berdiri, becawat berdiri, itu lekas pakir. Beselawar nih berdiri, lekas pakir. Mbah kayak Pak Ustadz duduk buntungnya di atas ranjang di kursi, masukkan batis. Nah, tuntung sampai sini hanya berdiri. Orang bahari kayak itu. Jangan langsung berdiri. Itu lekas pakir. Duduk ditilam dahulu. Ya kalau nah, hanya berdiri. Aturannya kayak itu. Bahkan subetan lailan. Ya kalau yang kesannya lagi yang bikin orang pakir kenapa? Besesapu rumah itu malam-malam ketujuh benar lekas pakir juga. Orang bahari itu besapu juga bang menariknya malam, tapi jangan dibuncuk lawan sesapu, kada dibuang ratiknya, kecuali bisukan hanya dibuang, langsung bersih, kada mau suki. Ingat tanda yang muru adalah lihat di tanggal 9 April kemarin. Tanggal 6 banyak door to door. Harga diri di harga 50.000. Cocoklah akunya. Belum lagi menang, pas menang dia. Yang mencucuk berdosa, ini pulang, mengkerau pulang, pembalasan jangan aku habis banyak kemarin. Kalau korupsi banyak saja. Lihat diganyang Tuhan kena. Diganyang Tuhan kena nanti. Tahu tuh neraka. Tahu kok rasanya. Syukur apa yang ada. Biar pian tukang ojek, biar tukang makan nasi nyaman. Orang sugih itu nyaman kenapa? Yang penting itu nak hutang kada ada, makan manis kada kencing manis, makan daging kada darah tinggi. Bini setiap tahun detianan umah. Itu nyaman bener. Juran tak. Yang bujang sabar. Bila hendak itu bapak ada mama, jangan pacaran budak. Sekampungan tahu 3 tahun pacaran, udah datang rawani bik prea. Laki-laki kenapa?
Jangan mengenal perempuan bila nggak berani mengatakan aku anak pendatang. Bila siap wanita pendatang sebagai rumah tangga, nah hanya mengenal perempuan. Kalau anak beramin aja, jangan mengganggu anak orang. Ali dihahar, jangan. Maka begini kata juga dihahar. Tapi ngomong begini apa? Nafsu ini tak, ini nama mau, ini nama mau. Kawinakan aja bebinian yang baik lebih si anak bujang nah. Kawinakan gue biar bin rombongan mulut akhirnya bagus saja. Mbah mau terbang bisa, suara bagus jadi imam langgar bisa, adzan kamat bisa. Wah hebat toh. Apalagi adzan. Allahu Akbar. Siapa yang adzan? Biar bagus suaranya. Oh itu minantunya Hajah Timah. Padahal namanya Sidik. Minantunya Hajah Timah ya. Nah untungnya bisa minantu kayak itu. Maghrib ajan pulang kena ya Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gempar pulang kampung pasti dia minatnya Hajah Timah. Kamu jangan tahu namanya kemarin kamu jodohan dengan si Kutuk. Jadi imam pulang. Si Sidik ini minatnya Hajah Timah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang di belakang nantu mintuhannya. Kamu tahulah siapa yang tuh? Itu minantu tuh. Di belakang orang di kampung gue, bisi minantu tuh kayak itu. Jangan bisi minantu menyamuk ayam. Ayam disaur gonggong. Daripada menyamuk ayam, bek nyaung nang ada. Nyaman malam ini malam Jumat bro. Mati Yahudi 70. Sembahyang bola. Ujian pembawa acara tausiah agama. Ini bang kesahnya. Jaga kesah Isra Mi'raj kan kesahkan. Jangan berat. Tentang apa aja? Tausiah agama. Itu yang misalkan ulun kalau di belakang. Maka Isra Mi'raj itu berapa kesahnya itu aja. Panitia namanya loh. Iya kalau dia leh. Maaf bener ya lah. Tausiah agama itu juga boleh. Ini dasarnya tausiah agama. Jadi inti dari peringatan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah itu sembahyang 5 waktu. Kenapa geran kita ini nak kada mau suge, pakir, miskin, satu aja renungkan pian. Karena setiap kali perintah Allah kita ini bersuara ikina ginda Allah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Mai sembahyang ikina ginda Allah langsung isa tanggung ya misalkan dah. Sincun kena subuh tu juga ya Allah biha ya Allah biha senil khatimah ya Allah 40 kali sudah kita tahu lah ada bangun yang tiga rumah ni kasihan wajib sorangan mana baginya nenek LDR ini itu kaset burung walet nah kita putar dah kerangnya burung walet hibang burung walet langgar sing bagusan mek sing bagusan amun mek langgar mek maulet ini nyata deh dengarkan orang pasarai meknya na bagus tuh teh esok berfungsian kalau sebanyak saya toko tarik 50.000 tarik sekong. Berapa nukar make yang corong kada bagus gantiin dia bagus ya kalau pakai mixer nang bagus. Nah, ajan kok sekali nah. Allah kedengaran iban langgar lah. Syiar dah. Nyaman juga sembahyang. Disuruh sembahyang jar Tuhan, padahal aku namanya jar Tuhan. Kenapa mbak ini lambat disuruh? Kena.
Semeng juhur haro jam 3. Hanya assalamualaikum pas asar. Sembahyang subuh setengah 8. Ujian anak mama abah nih sembahyang duha kasuk. Kelihatan anak-anak bangun sopan tak saya langsung Allah ya. Sunat dia yang jujur ya. Orang meremehkan pas suatu ketika pengen Allah Ta'ala garing ke anak. Rumah dijual sedangkan di bank. Sepeda motor dijual, ya Allah. Hamba habis duit ya Allah. Anak hamba garing ya Allah. Semoga hamba ya Allah. Semoga ayah ya Allah. Ya Allah kamu doa hamba ya Allah. Abjad Tuhan. Kena aja. Jelas Tuhan ya. Tuhan. Allah habis duit kenapa jual tanah ya Allah. Nah. Harganya ini 200 juta. Ditawar orang 175 nah. Selawet juta aja lagi ya Allah. Sebentar aja diimat nah. Kabulkan ya Allah ya Tuhan. Kena ya Tuhan. Habis Tuhan tiwas Allah mendengar sholat kita kena dibalas Tuhan. Jadi Tuhan tuh membalas lagu. Ada ujian gak? Supaya kita berenung nah. Kenapa doa aku ini lambat kabul? Kenapa kadang-kadang seorang jual yang melambatkan perintah Allah ya sholat? Apalagi ini belang kambingan lalu. Kalau dijebloskan ke neraka hutomah. Nah disongsang Tuhan. Nah lagi kah? Anda Pak, neraka hutomah disiapkan Allah orang yang kena sholat. Lelaki yang binian. Nyaman dia rusak. Sembahyang. Aduh, hemat Rasulullah ya Allah ya Allah. Rusak anak-anak gue ganti kan. Neraka hutomah disiapkan Allah, batisnya dirantai dengan api neraka, disungsang masukkan ke neraka. Allahu Akbar. Neraka itu dalamnya 70 tahun perjalanan. Belebok itu meloncat ke atas, tingginya adalah 40 tahun. Buka kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau sudah Allah tuh sarik kamu, iya, rada ampun lagi. Maka itu hidup di dunia itu bujur-bujur. Sembahyang dilaksanakan. Bila sembahyang kok bujur, insya Allah korupsi itu ada mau. Sadar Pak, nah Allah. Engkau juga yang besar kan, belum ada. Maaf, nah sudah tanda nih. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah itu Allah. Inna sholati wa nusuki. Itu nah. Itu janji dalam kita Allah Ta'ala. Diperbaiki hidup Indonesia Raya biar jadi makmur. Yang sugih-sugih nyaman bebarokah, yang miskin kada dibunguli lagi. Kasihan yang bujur, kasihan na TV korupsi, RCTI Metro korupsi, harus nanya ini muyak orangnya nih. Gantung mana serangai. Jangan diturunkan sampai hangit situ. Muyak apa yang berjanji bila aku ini korupsi sama rupiah aja. Gantung di Monas wanenya sumpah ada tip ya. Dia tuh dicincang Allah Ta'ala nantinya nah. Pokok intinya sembahyang juga bang, bila sembahyangnya bujur insya Allah semuanya masuk surga. Bila kita naik haji tiap tahun, tiap minggu tulang umroh, bangun masjid 1 miliar sehari, tak panjang bayang, jangan harap masuk surga. Renungkan pian sebelah tanah.
Bebinian ngarampina. Lelakian tuh juga. Bila seorang tahu, oh alhamdulillah ya Allah, nah untung on hadir di langgar. Ustadz Ali Furqan menyampaikan tentang sembahyang. Aku akan sembahyang, tak kenapa aku. Dan ampuni dosaku ya Allah. Ulun berjanji ya Allah, nah berkat mendengarkan pengajian, ulun habis acaranya sembahyang Isya. Nah itu best of the best. Bila bini pian ke penyembahyang, Pak Pian nasihati sudah dua, atau sebaliknya Bu laki ke penyembahyang, pian penyembahyang sudah dua menasihati, kadang mau juga malam ini taubat, jangan disarik laki, jangan sarik bini. Ini tak laki toh yang adanya on lalu, malam ini taubat, lalu ke belakang rumah, mana banyak bodoh sembahyang Isya tau lah. Aku tersinggung sama Furqan, rasa kena hatiku jadinya. Aku bertobat bang sembahyang Isya, oh banyak. Buang perangai kan. Jangan disambat kayak itu. Kita sarik lagi pas merajuk sembahyang lagi. Mujuran enggak? Rancak mengisahkan haruan timbul. Kepala haruan, leher, awak, buntut haruan. Kepala haruan suami ya pian, lehernya bini, awaknya nih anak, buntutnya minanto. Bila haruan timbul berataan, kita lewat ada batu yang ditaruh orang pasti kepala haruan. Kadang mungkin ada paranggin yang ditimpas bukan badannya, karena haruan ini memiliki ilmu rawa kontek. Bila pian tobat luka lambat ambeknya banyakin makan iwak haruan, lekas pulihnya berkat iwak haruan. Haruan ini akan ditawak Allah Ta'ala kepalanya. Bila di antara awak ini timbul, ya timbul itu artinya ya kadang mau melaksanakan sholat. Bila sampai buntut yang timbul, tetap kena yang kena kepalanya juga sakit. Artinya bila satu atap rumah nih, ya, hari Jumat terpanjang, mulai dari bujang sampai tuh panjang. Ada pernah pakai tapeng, kenapa? Kada bisa memuntah. Bapaknya muntah kan jalan aja, najar. Kajul teman terus najar. Kada bias pakai tapeng. Haruan aja nah. Laki penyembahyang, bini kalau penyembahyang, yang ditawak Allah Ta'ala ini kepalanya juga. Ini penyembahyang, ini kada ditawak juga Allah Ta'ala, balak yang akan menyandang kepala keluarga. Maka itu kebisi minantu anak kata penyembahyang tabur baik. Tabur karena masih juga anak nanti ini sudah nganu kayak nah abang kosigin lah kamu kontrolkan rumah, usulkan rumah kamu di situ. Mau atau pian bala tuh kada lagi. Karena penyebab bala itu sebab buntut dan anaknya, ya anak piannya awaknya nah. Ini gara-gara penyembahyang yang kena musibah kepala haruan, ya kepala keluarga arwah abah berubah kisah. Jadi sembahyang dijagai, jangan sampai kada sembahyang. Itulah intinya peringatan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang namanya sholat. Ul minta maaf Pak, lapah awak Pak. Datang dari Pangkalan Bun. Taksi bandara tuh. Tapi ketujuh ceramah. Maklum lah lagi panggilan Bang. Terjanji karena nyaman dan digantikan kawan kenal tersinggung panitia. Untung sempat kesini tadi mengadu. Di mobil tuh banyak tuh kelengkeng. Salah, limonya habis deh. Supir itu ngarannya Baim. Makan gak kena Ustaz aja, buruan makan buruan banyak tuh. Sambil gas in, siap bos. Alhamdulillah. Besok-besokan ceramah lagi di SD jam 7:30 sampai jam 8:15. Hanya ketuk dalam 3 penjara. Ceramah pulang jam 8:30 sampai jam 9:30. Kalau jam 10 selesai hanya Jumatan. Habis Jumatan ceramah lagi, paling suka habis deh. Mantar bulan ya orang, nggak salah. Tapi kalau masjid akan sudah kabulkan terus. Alhamdulillah suara bagus, awak sehat. Yang penting menyelamatkan umatnya Rasulullah. Tentang sembahyang jangan diting. Katakan. Oi katakan. Oi. Sembahyang biarlah. Awas kalau sembahyang. Hendaklah mama tuh banyak duit, abah banyak duit sembahyang buntung
Bebinian tuh ditaguri anak-anak nang bujang-bujang sembahyang. Nang bujang gulang masing-masing ujar kuitan bila sembahyang itu sembahyang. Habis sembahyang itu kemana? Bebas terserah aja, yang penting sembahyang. Nyaman bener sembahyang, nyaman bener. Subuh cuma 2 rakaat. Coba renungkan, nah Allah menciptakan sehari semalam 24 jam. Berapa jam kita nih ingat lawan Tuhan sembahyang subuh 2 rakaat 10 menit. Ya kalau zuhur 10 menit. Asar 10 menit. Maghrib 15 menit. Isya 15 menit. 60 menit semuanya nih tahulah. 90 menit itu 1 jam. Sedangkan Allah menciptakan 24 jam. 24 jam dikurang sejam. 23 jam dikemanakan? 23 jam. Maka jangan untuk beliau sembahyang tuh bawa Bang untuk bermesraan bercinta dengan Tuhan, bawa bernikmat bujur-bujur. Sembahyang tuh jangan laju-laju. Sudah tahu nih sinetron main, ujar nang kuitan, nak jangan dimati. Mama nak bodoh sembahyang, nggih mak aja. Tonton bodoh, jangan digimatin nak aja, nggih mak. Kenapa mak diam aja aku sembahyang. Allah Akbar. Sempat aja mati tuh. Ya Allah, ya Allah, amin. Allah. Sempat aja mati TV. Yang lucu nih remote dimatiin sudah dia tak dihijak. Nang anaknya dia majak mana yang mau disembahyang. Ketika sujud jatuh hidup TV kan biasanya. TV hidup. Amun ini juga memencik tak deh. Remote dijawab. Adalah guru jaga keledak, tahu begesah, justru ada itu memang begesah. Ada pengorangnya di sini mudah jangan ada. TV. Apabila lagi contohnya sembahyang, setomat aja sembahyang setomat, bener. Hai, nang wajibnya aja takbiratul ihram dan niat Allah. Saja aku sembahyang pada subuh, iya. Allah berkabirah tinggal. Langsung Fatihah rukun kauli nyatakan lelakian yang merasa pakai sarung. Jangan tersinggung lah, usahakan pian itu berselawat putih nah. Bila pian kada berselawat putih, berselawat sempak aja atau hendek, lalu pian sembahyang berjamaah yang membatalkan sholat itu kelihatan aurat. Dari sana sini. Kalau dari bawah kada. Jadi orang sujud ketika sujud tapi tidak pakai selawar putih akan kelihatan paha, batal sembahyang. Hati-hati. Allah, lihatnya. Nah. Kelihatannya paha tuh ada sah ilmu fikihnya. Maka ambil selawar tepung, yang murah itu tepung terigu. Yang betusan 20 gram. 20 kilogram. Paisalnya promosi gak Ustaz, barang aja situ. Kalau dulu ini 3 bang nah, sebutnya 2, 3. Ya kalau Rasulullah menyuruh afdol sholat itu adalah bisirwal, bil ijad, bil ghamis, wal imamah. Kalau ulun lain kenapa 3? Karena jauh banjir sampai Kapuas, takutan kalau diperkosa orang. Pasal 3 lapis. Pokok tolonglah sembahyang dijagai. Sembahyang selamat benar. Bila kada bisa berwirid, tak usah berwirid, langsung doa toh. Subhanallah. Marahlah kasih mae. Haji Muhyiddin rada. Subhanallah. Jangan dirana subhanallah. Yang mana? Lakbar. Lah kak mah Haji Muhyiddin mah hambok Haji Muhyiddin mah hambok. Allah karena jangan diherani ini melepas bacaan nonton TV pulang khusyuk benar Haji Muhyiddin. Almarhum ma'aman ahad. Seseorang akan dikumpulkan Allah bersama orang yang dicintainya. Bila mencintai Haji Muhyiddin akan dikumpulkan Allah lawan Haji Muhyiddin. Bila Haji Muhyiddin masuk neraka taubat juga akan neraka. Mencintai Julia Perez. Nah kan orang pun bangun pas meninggal abahnya anaknya mengambil. Bah sakit hati ulun. Bubar karena kawan ini sekolah di rumah. Ujar umi sasak nakai bisnya nak duit bisi eme olahkan tekan. Nah olahkan tuh duit. Tuntung 8 kali 14 beton 32 kamar mandinya 3.
Kenapa 3? Bekami berak supaya jangan ke Batang, takutan dihantu buaya. 2.000 sebulan, gurunya orang gaji. Lillahi ta'ala. Hafal sampai 20. Wujud artinya ada, lawannya adam artinya tiada. Wajib Allah Ta'ala ada, dalilnya Allahul Ladzi. 20 sifat hafal kan sampai artinya. Tuntung hanya mengaji. Pas kena kurang 10 menit asal istirahat. Masukkan wudhu sembahyang berjamaah. Hanyar habis sembahyang hafal-hafalan, tajwid, fikih sampai setengah 6 gulingkan hari-hari gitu. Bila malam itu kosong tikanya bisa guring bagian rombongan maulid. Bisa juara maulid. Untuk tukarkan naiknya. Ininya aja 4 juta. Ininya sebutin kena 4 juta. Kayak bung guru juga 4 juta tuh sebutinnya. Wah ini berapa? Bagiannya tuh rame teh. Pak gorengan, asih hidup gorengan bagiannya. Habis semen subuh sebelum berjamaah gurikan. Kena rombongan maulid rame pak. Bujang-bujang beratan. Rame gitu, mak duitin beta hambur biar aja duit Tuhan juga, lagi belum juga. Nah itu pak hikmahnya, so alhamdulillah rezeki ini datang terus berkat. Nah itu diantaranya. Itulah yang sampaikan. Lah wah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intisarinya adalah pertama harus sabar. Bila ada ujian dari Allah Ta'ala, itu semuanya dari Allah Ta'ala. Disangkat orang hidup aja, jangan dibalas. Karena di dunia bukan peradilan Allah Ta'ala. Nanti di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim yang akan berbicara. Bila apa-apa aja, sabar aja, biar bisa toko, buka mulai bisuan sampai malam. Ya tuh kadang mau laku-laku sabar, itu gawean Tuhan kita aja sudah. Kita yang penting berusaha, ikhtiar sudah. Adapun payu, alhamdulillah, ada payu yang mana usaha. Turut aja, yang penting sembahyang jangan ketinggalan. Itulah yang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau seandainya kata-kata lu menyakiti hati pian, perasaan pian, orang tak puas minta maaf, minta ridho dunia akhirat. Bila rasa kurang puas, undang bahasa. Sinetron di besampung, maka ceramah besampung. Lain saja pala para alim para habaib. Itu yang sampaikan Bu, minta maaf Bu seberatan bola. Kalau ada kesalahan pian, gue namanya juga manusia paling ngalih itu bisi dosa. Maka itu sebelum kita berpisah, ulun minta maaf dan diseberatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ceramah ulun, khususnya ulun dan umumnya kita semua di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua bersama Rasulullah SAW dan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin baca doa ini. Sekali lagi kami mohon kepada Al-Mukarram Ustaz. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأوائل والجميع المؤمنين والمسلمات شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل من خيار أمته ومن آل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وتبدأ السلامة والعافية والصحة وطول الأمور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara berikutnya istirahat. Sebelum acara istirahat, baiklah acara ini kita tutup saja. Kami sekali lagi atas nama panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih
atas kehadiran Bapak dan Ibu-ibu, khususnya kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Ali Korban yang datang jauh-jauh dari Banjarmasin. Ucapkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada Bapak dan Ibu-ibu. Nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dan